Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadla Rusina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyatihi bi anna wa yu'li darajat fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid dini wa dunyal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khairi imtikha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sebelum kita membahas mengenai bab zakat, terlebih dahulu kita mengulangi yang kemarin terlebih dahulu, yaitu masih mengenai permasalahan jenazah. Faslun, satu fasal yang menerangkan fi tajhizil janazah, di dalam hal pengurusan jenazah. Ghuslul mayyit wa takfinuhu wa sholatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin. Ghuslul mayyiti utawi ngadusi mayit, wa takfinuhu utawa wa takfinuhu lan ngafani mayit, wassolatu alaih lan nyolati ing atase mayit, wa dafnuhu serta nguburaken mayit iku fardu kifayatin, wajib bangsa kifayah. Idza kana lamun ana sapa mayit iku musliman, muslim, wulida dan lahiraken hayan ing keadaan urip. Pada pembahasan ini yaitu masih membahas mengenai kewajiban kita terhadap mayit atau cara pengurusan mayit. Ini ada 4 pengurusan yang dianjurkan kepada kita, yang diwajibkan kepada kita. Yang pertama, apabila ada si mayit, ada mayit di tengah-tengah kita, maka yang pertama wajib bagi kita untuk memandikannya. Setelah mandi baru dikasih pakaian, kemudian disolati dan juga dikuburkan. Nah, hukum di dalam memandikan mayit ini adalah fardu kifayah, wajib bangsa kifayah. Diterangkan yang namanya wajib kifayah adalah apabila satu orang udah mengurusi atau mengerjakannya, maka seluruhnya sudah gugur. Ini untung ngurusin mayit ini fardu kifayah. Coba kalau fardu ain, mayitnya itu mandinya berapa kali? Ini umpama ada mayit nih. Ini umpama ada mayit yang semua wajibnya wajib ain yang namanya mandiin mayit. Kira-kira ini berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa 9 kali? Ini kan baru satu ke rumah aja udah 9 kali mandi. Kira-kira mayitnya bonyok nggak ya?
mandiinnya sudah banyak, kemudian ngafalinya fardu ain juga, kira-kira berapa lapis itu? Kayak tenggok berapa lapis? Ratusan lebih malah. Ini apa kayak wafer tenggok. Kemudian wadafnuhu, nguburinya semua orang masuk, kira-kira kuburannya seberapa ya? Maka apa? Alhamdulillah, jadi apa, pengurusan mayit ada apa? Fardu kifayah. Apabila satu orang telah mengerjakan, maka gugur kewajibannya. Umpama ada si fulan meninggal, ada satu orang nggak izin, nggak apa, langsung nyolatin usolli ala hadzal mayit arba'at takbir, Allahu akbar, sampai selesai, assalamualaikum, selesai. Umpama ya, maka apa, udah selesai, yang lainnya ini nggak jadi wajib. Ada satu orang asal mandiin, udah, yang lain nggak wajib memandikan. Kenapa? Wajib atas kita apa? Mandiin, kemudian ngafanin, takfin, kemudian nyolatin, wadafnuhu, dan juga apa? Nguburin si mayit. Idza kana lamun ono posi mayit kabiran au tiflan, baik mayit itu anak kecil ataupun orang dewasa, musliman, dan dia apa? Dalam kategori Islam. Kita taunya muslim atau enggak gimana ya? Indonesia gampang, lihat aja KTP-nya muslim atau beb, sukanya maksiat, sukanya ini, udah nahkum bidzawahir, kita ngelihatnya yang zahir. Adapun dia hatinya gimana, ini kita tidak urusan sama apa, nahkum bidzawahir, hukumnya apa, kita ngelihat yang nampak saja. Oh dia gimana? Oh muslim, ngucapin 2 kalimat syahadat, ya udah kita urusin penyezahannya, urusin apa, jasadnya, dari mulai nguburi, apa, mandiin, ngafanin, nyolatin, sampai nguburin. Wulida hayyan, yang mana apabila lahirnya ini dalam keadaan hidup. Memang ada yang lahir dalam keadaan tidak hidup, ada orang keluron atau keguguran. Kalau orang ngomong itu keguguran, baru 3 bulan udah brojol umpama, udah keluar. Ini apa namanya, mayit juga, tapi apa, hidup apa enggak ini kalau 3 bulan? Jadi belum ada kehidupan sama maka enggak mengurusin dalam 4 hal ini. Umpama ada apa, bayi baru nangis, lahir, langsung mati. Baru langsung mati, entah itu apa namanya, kemasukan ketuban, keracunan ketuban ataupun lain sebagainya, proses medis. Tapi apa, ada suara, ada kehidupan di situ, pernah hidup di dunia, maka apa, wajib dengan 4 hal ini, yaitu apa, baik dimandikan, dikafani, disolatin, dan dikuburkan. Tapi sama nggak ada ini bagaimana, nanti kita bicara yang lainnya. Apa di sini apa? Idza kana musliman wulida hayyan. Ini ada catatannya. Yang pertama, apabila dia apa, lahir dalam keadaan Islam. Nah, yang kedua ada apa? Lahirnya dalam keadaan hidup. Maka seandainya dia bukan orang muslim, dia nggak wajib yang 4 ini. Maka dikatakan apa? Wa wajib lidhimi, lan wajib lidhimi kadue kafir dhimmi, takfinu wa dafnun. Tapi kalau ada kafir dhimmi, kafir dhimmi ini apa? Adalah apa? Orang non muslim yang mana hidup sama kita nggak saling ganggu. Di Indonesia ini banyak orang non muslim dan nggak ganggu. Ini adalah apa? Dhimmi, nggak nyerang kita, nggak ganggu kita. Ini adalah kafir. Ya, orang kafir itu ada 2 macam, ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kalau harbi ini yang mengganggu, ya, kayak mama apa, di wilayah Palestina itu ada Israel, ini dia apa, harbi lah. Tapi harus di Indonesia kira-kira antara muslim sama non muslim hidupnya gimana ini? Udah berdampingan, kita ibadah, lakum dinukum waliyadinnya enak, toleransi yang enak, ada toleransi sangat indah di Indonesia. Tapi jangan nyampe ke kebablasan, toleransinya sangat kebablasan. Toleransi ya toleransi. Toleransi itu gimana? Toleransi ini ketika apa? Ada yang gambaran gini. Toleransi itu adalah apa? Kalau saya suka kopi, Anda suka teh, tinggal apa? Minum sama-sama.
Jangan apa memaksa saya untuk minum teh dan jangan maksa kamu minum kopi. Nah, tapi apa? Saling sini sama bareng-bareng enak. Tapi nggak saling memaksa. Kamu harus minum ini. Ini bukan toleransi. Ada lagi apa? Ketika kita ibadah ya tidak diganggu mereka. Mereka ibadah tidak diganggu oleh kita. Bukan akhirnya toleransi kita ikut masuk ke gereja ataupun mereka masuk ke masjid. Ini bukan toleransi. Ini malah mengganggu. Oh enak, ini bukan enak. Kita melihatnya apa? Kalau ada orang non muslim masuk ke masjid kita, kira-kira gimana? Hawanya kita gimana? Bukan, kurang asik, kurang nyaman. Demikian apa? Kita masuk mereka, ya kurang. Mereka yang tidak nyaman. Ada apa? Sholawatan di sono, mereka yang nggak ada kenyamanan. Maka apa? Ada terang. Nah kita balik lagi. Wa wajib bali zimmi, wajib bagi kafir zimmi adalah apa? Cuman dua kewajiban kita kepada kafir zimmi. Yang berapa? Takfin, yaitu mengafani, wadafnun, dan nguburin. Sama apa? Beb, saya punya teman kantor non Islam, boleh nggak saya ikut nguburin? Boleh nggak ini? Dari arah mana bolehnya? Wa wajib bali zimmi takfin wadafnun. Berarti boleh nggak nguburin? Boleh, tapi nggak boleh doain, nyolatin tidak ada. Nguburin. Kenapa? Kalau nggak dikuburin bahaya. Apa bahayanya? Mengganggu, aromanya bisa mengganggu. Walisiktin, dan bagi sikit. Sikit itu apa? Yaitu bayi yang keluron, keguguran. Sikit. Indonesianya apa sikit? Apa ada tahu yang Indonesia-nya? Kalau Arab sedikit, yaitu apa? Yang mati lah, bayi yang mati belum ada kehidupannya. Itu gumpalan darah ataupun lain. Walisiktin mayyitin, ada sedikit mayit itu khoslun wa kafnun wa dafnun. Ada bagi sikit yang keluron tadi, yang nggak ada kehidupan sama sekali, langsung mati, lahir langsung mati. Kewajibannya cuma 3. Yaitu apa? Yang pertama adalah khoslun, memandikannya, wa kafnun, yang kedua adalah apa? Mengkafaninya, wa dafnun, yang ketiga adalah menguburkannya. Jadi dikuburkan dengan cara yang layak, bukan asal dibuang aja, enggak, tapi apa? Dikuburkan secara layak, dimandikan, dikafanin, dan juga dikuburkan. Wala yusalli alaihima, dan tidak ada apa kewajiban bagi kita untuk menyolati alaihima, atas keduanya. Kok keduanya apa aja? Yang pertama adalah kafir zimmi, yang kedua adalah sikit. Waman mata waman lan sopone wong mati sopo wong fi kita lil kufar ing dalam perang memerangi wong kafir bisa babihi kelawan sebab merangi kafir, maka apa? Kafnun fi siyabihi, kufina, maka dikafani fi siyabihi ing dalam pakaiane. Fa ilam takfinu fakfihu zida alaihima, fa ilam takfi maka ramun ora cukup hu ing mayit zida, maka ditambahi alaiha ing atase pakaian mau. Wadu finalan dan kubur, wala yuksal wala yusalli alaih, dan ora diadusi lan ora di solati alaihi ing atase wong kita lul kufar, alaihi ing atase mamata alal kufar, alal kita lil kufar. Yang keempat adalah apa? Kewajiban kita pada orang yang mati dalam keadaan jihad fi sabilillah. Ya, itu jihadnya di sini adalah apa? Memerangi orang-orang kafir. Bukan bom bunuh diri, bukan. Di sini bukan, ini bukan perang, itu bukan apa? Bukan jihad itu. Bukan mati syahid yang demikian. Itu nanti matinya sangit. Ini bedakan antara syahid dan sangit. Ini apa? Di dalam sini adalah apa? Di dalam fi kita lil kufar. Ketika apa orang non muslim memerangi kita, maka kita ada apa? Perlawanan untuk ketika apa? Demikian ada kital, maka apa? Meninggal dia, maka ada kewajiban kita di dalam orang yang mati tadi. Yang umpama dalam perang Badar banyak ada para sahabat Nabi yang wafat. Perang Uhud ada juga yang wafat, dan perang-perang yang lain yang mana apa? Di dalam fi kita al kifar, dalam memerangi orang-orang
kafir. Kewajiban kita kepada mereka, kepada orang-orang yang meninggal dalam memerangi orang-orang kafir, cuman ada dua. Yang pertama apa? Mengafanin dia dan menguburkannya. Tidak wajib bagi kita apa? Untuk memandikannya, dan tidak wajib untuk menyolatinya. Ngafaninya juga bukan pakai kafan, pakaiannya dicopot, tapi apa? Dia dikafani dengan pakaian perangnya dia. Kenapa demikian? Karena nanti pakaian dia akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya apa? Saya ini mati syahid. Walaupun apa? Penuh dengan darah, dengan debu, dengan apa? Ini nggak urusan. Jadi kafan dengan apa? Pakaian yang dia pakai. Seandainya nggak cukup pakaiannya untuk mengafaninya, maka bagaimana? Zida, ditambahi dikit, sehingga apa? Bisa nyukupin untuk apa? Mengkafani tadi. Bagaimana tata cara mengkafan? Zida ditambahin dikit. Umpama kakinya nggak ketutupan, ya ditutupin kakinya. Umpama apa? Kepalanya nggak ketutupan, ya ditutupin kepalanya. Ataupun yang lain. Zida ditambahi. Alaiha wa tufina wala yughsal, dan tidak boleh dimandikan. Haram apabila dimandi. Kalau nggak nambah haram, nanti berkas saksinya dihilangin, nggak boleh. Wala yusalli alaih, dan juga tidak disolati atas orang yang mati dalam keadaan jihad fisabilillah, jadi apa? Fi qitalil kufar, dalam memerangi orang kafir. Jadi di sini bukan akhirnya kita ngomong merangi orang kafir atau orang kafir dibunuh, bukan. Ini apa? Ada apa? Tata cara sendiri dalam apa? Peperangan ini, nggak asal membunuh, ini haram ini. Asal membunuh ini nggak boleh. Ini apa? Ada tata cara. Kenapa kok harus membunuh dan lain sebagainya? Maka wa aqallul husl izalatun najasah, dan sedikitnya memandikan adalah apa? Izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Wa ta'mimu jami'i basyarihi wa sya'rihi, dan meratakan, mengumumkan apa? Jami'u basyarihi, seluruh kulit, wa sya'rihi, dan rambutnya, wa ingkasufa, walaupun tebel, marotan, satu kali, bil ma'il, dengan air yang mensucikan. Jadi apa? Memandikan mayit yang paling ringan, yang paling sedikit adalah apa? Ono pulpen apa? Minta ini air yang buat gelas yang belum dibuka lagi. Ini sudah dibuka, tumpah lagi. Ini umpama apa? Ini ada jenazah. Yang tersikit adalah apa? Dihilangkan dulu najisnya. Bukan langsung dikebyur. Tapi apa? Izalatun najasah, dihilangkan terlebih dahulu najis yang ada pada jenazah tersebut. Umpama apa? Yang biasa pusatnya najis di mana? Di kemaluan. Maka kemaluannya apa? Dicebokin terlebih dahulu. Kemudian apa? Maaf, dubur, pantat. Ini juga apa? Dibersihkan terlebih dahulu. Bahkan apa? Terkadang diginiin, ditekan. Ini apa? Perutnya ini di nokanya nggak harus, ya sedikit aja, dipeleret, sehingga apa? Nanti ada yang keluar dari duburnya ini. Kemudian apa? Dibersihkan dulu sampai benar-benar bersih. Nah, udah selesai izalatun najasah, najisnya udah nggak ada, baru yang kedua yaitu apa? Ta'mimul badan bil ma'il mutahhar, dengan apa? Menyempurnakan apa? Menyeluruhkan air di dalam badan dengan air yang mensucikan. Air kan kemarin udah dibahas, ada air suci mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, ada air yang musta'mal, ada air yang kena najis. Ini ada dibahas. Nah, kita bisa apa? Menggunakan air yang bagaimana? Air yang suci mensucikan. Air suci mensucikan cuman ada dua macam. Air yang suci mensucikan itu apa? Cuman ada dua macam, yaitu apa? Yang bersumber dari langit dan yang bersumber dari bumi. Yang bersumber dari langit ada dua macam, ada air, ada salju. Ada yang bersumber dari bumi, ada beberapa macam, ada sumur, sungai, laut dan lain
sebagainya. Ini cuma ada dua macam air yang bisa dipakai, yaitu apa? Yang bersumber dari langit dan yang bersumber dari bumi. Dengan apa? Air suci mensucikan, cukup apa? Pure sekali. Yang dibasuh apa? Baik itu kulit dan rambut daripada si mayit. Kulitnya harus diratakan dengan air, rambutnya pun harus diratakan dengan air. Rambutnya gimbal, anak reggae, ada di sini anak reggae. Nah, punya teman reggae yang kadang-kadang rambutnya itu sengaja nggak sampoan atau memang ada sampo tertentu yang buat gimbalin. Ini apa? Wa in kasuf, apa rambutnya ini apa? Kasuf. Maka apa? Harus disiram. Maka apa? Kita yang bagi laki-laki, kalau bisa rambut kita jangan terlalu panjang, kasihan kalau orang mau mandiin kita nantinya. Nah, maka dianjurkan apa? Ini kuku kalau hari Jumat ataupun hari Senin, Kamis kita disunahkan untuk motong. Senin, Kamis, Jumat, potong kuku, potong apa namanya? Kumis, anat. Ini rambut-rambut yang disunahkan untuk dipotong, kita potong supaya apa? Enggak menyusahkan orang yang memandikan kita. Kadang-kadang kukunya ini sampai sini ada item-itemnya, kuku kakinya itu kadang-kadang sampai bau terasi, ada yang sampai ada item-item, ya apa? Bersihkan. Jangan sampai apa panjang-panjang sehingga menyulitkan orang yang mau memandikan kita, karena orang mati itu nggak nunggu tua, nggak nunggu sakit, nggak nunggu apa. Ada orang yang baru lahir mati, ada usia 7 tahun mati, ada usia 10 tahun mati, ada yang baru 50 tahun, ada macam-macam. Karena apa? Nggak nunggu sakit, nggak nunggu apa, bisa aja kapan saja kematian itu mengintai, tinggal persiapan aja. Nah, kita apa? Jangan sampai menyulitkan orang yang mau memandikan kita. Nggak pernah sampoan, sehingga yang kasihan yang mau mandiin kita itu gimana ini? Sampoan, mandi dan lain sebagainya itu harus. Nah, kayak ini adalah apa? Paling sedikitnya memandikan jenazah adalah apa? Yang pertama adalah menghilangkan najis yang ada pada si mayit. Yang kedua adalah ta'mimul badan bil ma'il, dengan air, menyemprotkan badan dengan meratakan badan dengan air. Air yang suci mensucikan. Wa aqalul kafn, dan mengkafani yang paling sedikit adalah apa? Satirun jami'il badan, yaitu apa? Menutupi seluruh badannya. Wasalasu lafaif, dan 3 lapis. Liman taroka tirkatu zaidah ala dinihi, bagi orang yang punya tirkah, ada peninggalan zaidatan ala dinihi. Sama dia ini cuma selapis, tapi kalau dia punya apa? Tirkah, peninggalan, umpama apa? Punya warisan, sebelum dibagi warisannya apa? Diambil dari hartanya dia untuk memberi 3 lapis pakaian kafan. Tapi beda sama dia nggak apa, dia punya hutang dan lain sebagainya, udah cukup apa? 1 lapis. Tapi sama dia punya tirkah peninggalan, maka diambil dari tirkahnya, harta tinggalannya dia untuk beli kafan, kemudian apa? Pakai 3 lapis. Tapi apa? Dengan catatan apa? Zaidatan ala dainihi, dengan catatan apa? Dia nggak punya hutang. Jadi apa? Kafan itu jangan sampai dari hasil hutang. Masih punya hutang, hartanya itu ini dulu sebelum diwaris, sebelum ini apa? Diambil dulu untuk menutupin hutang-hutang dan lain sebagainya, baru apa? Lebihannya dibeliin kafan dan dijadiin apa? Warisan. Walam yusi bitarkihi wa aqalus sholah, dan sedikitnya sholat alaihi atasnya ayanwiya fi'lus sholah alaihi wal fardu wa yu'inu wa yaqulu Allahu akbar wa huwa qa'imin an qadar. Wa aqalus sholah, lan utawi setitik-titik salat alaihi ing atase mayit iku ayanwiya fi'las sholati alaih. Ini yang pertama, niat untuk mengerjakan sholat alaihi ing atase si mayit. Wal fardu, ya, niat fardu. Wa yu'in, dan yakin yaitu apa? Ini apa? Memperjelas sholat apa, karena sholat itu macam-macam. Ada sholat zuhur, maka apa? Usolli ala hadzal mayyiti, ada usollinya disebutin, ala hadzal mayyiti juga apa? Disebutin. Karena bisa aja nanti bisa sholat jenazah, ada bisa sholat ghaib. Apa tata caranya bisa hampir sama, cuman niatnya aja yang
beda. Nah ini apa? Yang wajib kan sholat jenazah. Maka apa disebut? Usolli ala hazal mayyiti. Kalau laki-laki, kalau perempuan usolli ala hadhil mayyiti. Kalau perempuan mayitati nggak ada mayit ya mayit, nggak ada mayitati itu nggak ada. Nanti ada ditambahin tak marbutoh lagi, nggak ada mayit mau laki mau perempuan ujungnya apa? Mayit. Nggak ada mayitati itu nggak ada. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin, mau makmum imam atau sendirian, lillahi ta'ala. Allahu Akbar, kemudian ucapkan Allahu Akbar wa huwa qa'imun, dan dalam keadaan apa? Posisi berdiri, in qadara, kalau dia mampu untuk berdiri. Om Sony bisa berdiri, ya sholat mayitnya saya berdiri. Ada orang nggak bisa berdiri, ya sholat mayitnya dalam posisi yang dia mampu. Bisanya duduk ya duduk, bisanya terlentang ya terlentang, bisanya apa semampunya dia. Ada orang yang makanya apa? Kursi roda. Ya udah sholat mayitnya pakai kursi roda. Nah, itu bisanya pas mama maaf, bila stroke, atang-atang mau sholat mayit boleh nggak boleh. Dalam posisi apa? Tiduran dan lain sebagaimana apa? Ingkodaro, dia dalam kondisi berdiri. Ingkodaro, kalau dia mampu semampunya. Dia mampunya bagaimana? Tapi mampunya berdiri wajib berdiri, mampunya duduk wajib duduk, mampunya tidur ya tidur. Summa yaqra, setelah Allahu Akbar dalam posisi berdiri, kemudian yaqra, dia membaca Al-Fatihah, surat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Summa yaqul, kemudian apa? Mengucapin Allahu Akbar. Kemudian ketika takbir yang kedua baca Allahumma sholli ala Muhammad. Ini paling sedikit. Setelah Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar, takbir yang berapa? Ketiga. Kemudian yaqul, dalam takbir ketiga mengucapin lagi Allahumma ighfir lahu warhamhu. Summa yaqul Allahu Akbar. Langsung Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kira-kira siapa yang nggak bisa segitu? Kira-kira siapa yang nggak bisa sholat mayit kalau sama segitu doang pun wajibnya? Kita ngucapin Allah berdiri, kita mampu nggak? Mampu. Ngucapin Allahu Akbar mampu nggak? Ngucapin Al-Fatihah mampu nggak? Baca Allahumma sholli ala Muhammad mampu nggak? Kemudian takbir lagi. Kemudian baca Allahumma ighfir lahu warhamhu mampu nggak? Kemudian takbir baru salam. Assalamnya salam yang komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini komplit. Kalau nggak komplit nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ini sedikit. Tapi yang mau komplit komplit. Tapi kita bicara yang apa? Yang sedikit. Yang paling pendek cara sholat. Bib, sholat mayit sulit, bib, saya nggak hafal. Oh nanti dulu, siapa yang ngomong nggak hafal? Kamu hafal Al-Fatihah? Hafal Al-Fatihah. Kamu bisa baca sholat? Bisa baca sholawat. Kamu bisa ngucapin Allahumma ighfir lahu warhamhu? Bisa. Yaudah. Nggak harus yang panjang. Allahumma ighfir lahu warhamhu afi wa'fu anhu. Nggak usah yang panjang, nggak apa-apa. Allahumma la tahrimna ajran. Nggak usah. Apalagi itu nggak masalah. Yang apa? Tahu Allahumma ighfir lahu warhamhu. Udah selesai. Ini paling pendek. Maka sama ada orang, kadang-kadang kita ini unik. Kalau ada orang mati, kitanya ini bukan ikut nyolatin tapi sibuk di atas kendaraan. Jenazahnya udah di masjid, kitanya di masjid apa di atas motor? Kita coba di masjid tuh. Kalau ada orang mati itu nggak ada yang mau yang masih apa harus dipanggil dulu. Nggak apa namanya? Nggak ikut nyolatin, padahal apa pahala dalam nyolatin jenazah itu sangat besar faedahnya, manfaatnya sangat besar. Cuman sedikit doang. Bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Al-Fatihah selesai, Allahu Akbar, baca sholawat, Allahu Akbar, cuman baca Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahu Akbar, nggak bisa baca doanya, nggak masalah. Yang keempat, tinggal apa? Assalamualaikum warahmatullahi, udah selesai. Sama lebih utama baca, tapi kalau nggak bisa ya udah, yang penting udah sah, yang wajibnya udah kita kerjakan. Yang sedikit. Wala budda fiha min syurutis shalah wa tarkul mubtilat. Dan wajib dalam menjalankan ibadah salat jenazah ini adalah syarat-syarat dalam salat. Yaitu apa? Wudu, suci pakaiannya, syarat-syarat sudah dibahas lah yang kemarin.
syurutus shalah, yaitu apa? Suci daripada hadas kecil, hadas besar, daripada najis, wudu dan lain sebagainya. Udah nggak usah dibahas lagi. Yaitu apa? Wala budda lan wajib fiha ing dalam ngerjaaken salat jenazah min syurutis shalah, yaitu apa? Daripada syarat-syarat salat, wa mubtilatus shalah wa tarkul mubtilat, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan salat. Masih sholat jenazah kok kentut, ya batal, ataupun lain sebagainya yang membatalkan sholat. Gerakannya 3 kali, gerakan yang tidak diperlukan 3 kali berturut-turut, ini membatalkan sholat jenazah. Sama. Wa aqalud dafn hufratan taktamu raihatahu. Wa aqalud dafn lan utawi sak titik-titik ngubur iku hafrah. Hafrah itu apa ya? Kalian taktamu raihatahu, jadi apa? Kalian taktamu raihatahu, yaitu apa? Yang bisa menutupi aroma baunya. Umpama apa? 1 meter, umpama 1 meter dikubur dalam kata siapa? 1 meter. Kira-kira aroma si jenazah ini keluar nggak? Jenazah itu, kalau kita bicara jenazah, kalau dalam posisi 3 hari itu dia udah mulai melar. Jangan 3 hari, kita dimandiin jenazah, diinepin 1 malam, ini kadang-kadang udah raihah, baunya itu udah berbeda, udah mangklih. Karena sama ini daging kena air, ini biasanya apa? Kita ambil aja daging kambing nih. Yang satu daging sama-sama daging kambing, yang satu disiram air, yang satu nggak disiram air. Yang satu udah dicuci sama air, yang satu belum dicuci air. Kira-kira lebih busuk, lebih cepetan pembusukan yang mana? Yang udah siram air. Ini apa? Jenazah kalau udah dimandiin, maka apa? Harus buru-buru cepet-cepet dikubur. Karena apa? Bisa-bisa apa? Apabila sampai 24 jam, ini raihahnya udah sangat. Jangan kan 24 jam, 12 jam aja kadang-kadang udah berubah, mangklih. Takutnya nanti ada fitnah, oh si anu itu tukang ini bukan masalah si anu itu, ini hukum apa namanya, hukum biologi ataupun apa sih bahasanya, hukum ininya biologi itu seperti itu. Sama apa, terkena air apa daging terkena air, dia apa pembusukannya lebih cepat. Maka kalau udah dimandikan, dikafan, udah cepet-cepet dikuburkan. Jangan nunggu dulu, oh nunggu dulu yang di Palembang belum datang, oh tunggu dulu yang di anu. Lah memang kalau udah datang mau ngapain? Mau nangis? Tujuannya buat apa? Nungguin nangisnya apa nungguin apanya? Mau nungguin dia nangis apa gimana nih? Salah siapa? Buru-buru dikuburkan. Oh biar ngelihat kan ini terakhir. Aduh perasaan udah bicaranya aturan syara apa? Dicepatkan di dalam penguburan. Wa aqalud dafni khufratan taqtimu raihatar wa tahrusuhu min nasiba. Jadi apa? Yang sedikitnya penguburan adalah apa? Galian yang bisa menutupi aroma bau daripada si mayit dan menjaga si mayit daripada hewan buas. Umpama 1/2 meter ya macan, umpama anjing ataupun macan bisa gali, ini ya nggak boleh. Harus apa? Kira-kira apa? Si macan ataupun apa kaleb anjing ataupun lain sebagainya nggak bisa gali, takutnya malah di wa yusanu, dan disunahkan ayya'ma qadra qaimah. Jadi apa? Orang berdiri kayak gitu. Bisa? Baik. Orang berdiri itu penuh. Itu jasanya di ini apa sunnah. Qadra qaimah, orang yang berdiri. Wa bastatun wa yusi, dan apa? Agak diluaskan. Wa yajibu, dan wajib taujihuhu ilal qiblah. Wajib apa? Menghadapkan si jenazah ke atas kiblat. Selama jenazahnya ngadepnya ke atas, ya wajib dikaduk lagi. Umpama ini jenazah udah dikubur nih, nggak taunya di dalam posisi atang-atang, bukan posisi miring menghadap ke
kiblat, maka wajib dikutbuk lagi. Untuk apa? Dibenarkan posisi si jenazahnya. Maka kadang-kadang ini kita ini jenazah ini giniin, ini diganjel supaya apa? Dia nggak balik. Jangan nyampe posisinya kayak gini. Kalau posisinya gini wajib dikeduk lagi. Karena apa? Karena diwajibkan bagi kita untuk menguburkan si jenazah dalam posisi menghadap ke arah kiblat. Udah 1 minggu baru keingetan belum nggak menghadap kiblat, ya udah nggak usah diketuk, bahaya kalau udah 1 minggu ataupun 1 minggu kira-kira jenazahnya udah kayak apa itu? Diketuk malah nanti bisa berbahaya. Tapi sama masih berapa hari berapa jam langsung diketuk. Maka sama tim pengubur jenazah itu harus diperhatiin. Harus menghadap ke arah kiblat. Faslun wa tajibuz zakah, insyaallah akan diterangkan oleh Habib Muhsin. Ini cuma aja pengenal sedikit aja mengenai pengingat aja yang kemarin dibahas. Ilahir Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.